kuburnya diluaskan seluas pandangan mata. Dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dia mendapatkan teman malaikat yang sangat rupawan, ditunjukkan kepadanya tempatnya di surga setiap pagi dan petang hari. Tapi tetap dia minta kembali untuk bersama keluarganya. Itu menunjukkan bahwasannya nikmat keluarga ini merupakan nikmat yang paling besar. Nah, maka memerintahkanmu meninggalkanku di tempat ini, Nabi Ibrahim mengatakan, iya, Allah yang nyuruh. Apa kata Siti Hajar? Idzan, kalau memang ini perintah Allah, lan yudayyi'anallahu abada. Kalau begitu Allah tidak akan mensia-siakan kita. Pasti kita oleh Allah akan diberikan jalan keluar dan keselamatan. Itu kisah Nabiullah Ibrahim. Dan banyak sekali kisah rumah tangga Imran. Kisah rumah tangga siapa? Imran. Sampai diabadikan di dalam Al-Quran dalam satu surat secara sempurna, yaitu surat apa? Ali Imran, yaitu keluarganya siapa? Imran. Yang kemudian muncul seorang anak wanita yang begitu salihah yang bernama siapa? Maryam. Sampai kemudian Maryam memiliki seorang anak yang kemudian anaknya menjadi seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Maka besar perhatian Al-Quran, perhatian Islam tentang rumah tangga. Karena yang kita inginkan satu, intinya adalah satu, tidak akan muncul generasi yang baik kalau tidak diawali dengan rumah tangga yang baik. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang disampaikan oleh Al-Barra ibnu Azib tentang perjalanan ruh setelah dicabut oleh malaikat maut, itu kan ceritanya ada dua. Ada ruhnya orang beriman yang dicabutnya begitu menyenangkan, sangat ringan, seperti keluarnya air dari teko. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan yang seperti itu. Allahumma amin. Dan kemudian dalam sisi yang lain ada kisah dicabutnya ruhnya orang-orang kafir yang begitu menyakitkan. Kemudian oleh malaikat itu dicabut dengan tanpa kasih sayang, macam-macam, sampai mereka masuk ke alam kubur. Nah, kalau arwahnya orang beriman, itu sebelum ruh itu dicabut, itu oleh Allah dikirimkan dulu kepada mereka malaikat yang akan memberikan muqaddimah. Jadi bahasanya itu kalau untuk saya apa? Muqaddimah, dikasih pembukaan. Lalu malaikat yang satu membawa kain kafan dari surga, malaikat yang satunya membawa minyak wangi dari surga. Nah, kalau pembukaannya seperti itu, endingnya insya Allah baik. Kemudian kedua malaikat itu duduk di sampingnya. Kemudian datang malaikat maut, duduk di atas kepalanya. Lalu malaikat maut itu mencabut nyawanya seperti keluarnya air dari teko. Dan ayatnya banyak, seperti ayat tentang orang yang istiqomah. Sebelum nyawanya dicabut, Allah turunkan kepadanya malaikat silih berganti. Kemudian malaikat itu mengatakan, jangan takut, jangan sedih, karena tempat tinggalmu setelah ini adalah surga. Nah, itu kisah-kisahnya seperti itu. Kemudian dicabut. Setelah nyawa itu dicabut dengan penuh kelembutan, dengan penuh ketenangan, seperti keluarnya air dari teko, itu insya Allah arwahnya orang beriman. Kemudian apa? Tidak dibiarkan lama di tangan malaikat maut, kecuali arwah itu dibungkus dengan kain kafan surga. Kemudian diberi minyak wangi dari surga, dan kemudian diangkat untuk berjumpa dengan Allah di langit yang ketujuh. Setiap dia melewati satu langit, kemudian malaikat penjaga langit itu tanya, ini siapa? Kok aromanya begitu wangi, semerbak? Disebutkan nama Anda dan nama orang tua Anda. Ruhu fulan ibni fulan. Ruhnya fulan, anaknya si fulan. Dan mudah-mudahan nama panjenengan yang disebut. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Kemudian malaikat di langit yang pertama itu nahan
Artinya apa? Jangan cepet-cepet dibawa naik. Karena saya senang orang ini ruhnya ada di tempat saya. Karena begitu mewarnai di langit yang pertama. Tapi dia harus naik. Dan di langit yang kedua pun seperti itu. Di langit yang ketiga seperti itu. Sampai dia berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah sampaikan kepada ruh tersebut. Aku ridho kepada orang ini. Maka kembalikan dia ke alam kuburnya, kembalikan dia ke alam barzakh. Kembali dia ke alam barzakh. Apa yang terjadi? Ditanya oleh dua malaikat, Raqib dan Munkar dan Nakir, ditanya dan jawabannya sempurna. Dia menjawab dengan begitu lancarnya. Tidak lama setelah itu apa? Malaikat penanya di alam kubur kembali pergi. Dan dia ditemani oleh seorang malaikat yang begitu rupawan, yang begitu indah, yang begitu menyenangkan. Di wajahnya itu terpancar ciri-ciri berita gembira. Lalu penghuni kubur itu tanya, kamu ini siapa? Kok menemaniku di alam kubur? Lalu malaikat itu mengatakan, ana amaluka salih fid dunya. Aku ini adalah amal solihmu yang dulu engkau kerjakan ketika engkau di dunia. Maka dia begitu bahagia di alam kuburnya. Setelah itu apa yang terjadi? Alam kuburnya oleh Allah diluaskan seluas pandangan mata. Dan dia ditemani oleh amalnya silih berganti. Dan yang paling besar yang akan menemaninya itu adalah Al-Quran. Nah, tak lama setelah itu Allah mulai berikan kepadanya nikmat-nikmat syurga. Allah tampakkan kepadanya tempatnya kelak yang akan dia tempati di syurga setiap pagi dan sore hari. Ketika dia mendapati semua kenikmatan itu, terakhir dia mengucapkan apa? Orang yang meninggal tadi, Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan tegaknya hari kiamat. Dia minta hari kiamat itu apa? Cepat, ya Allah, segerakan kiamatnya. Dan ketika dia menanyakan untuk segeranya tegak hari kiamat, ternyata tujuannya dua. Likai arji'a ila mali wa ahli. Supaya aku kembali mendapatkan hartaku. Artinya semua yang dia telah kerjakan di dunia. Wa arji'a ila ahli. Dan supaya aku bisa kembali kumpul dengan keluargaku. Bayangin hadirin. Dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Ketika seseorang telah mendapatkan nikmat yang luar biasa sebesar itu ditemani oleh malaikat. Kuburnya diluaskan seluas pandangan mata. Dia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Dia mendapatkan teman malaikat yang sangat rupawan. Ditunjukkan kepadanya tempatnya di surga setiap pagi dan petang hari. Tapi tetap dia minta kembali untuk bersama keluarganya. Itu menunjukkan bahwasannya nikmat keluarga ini merupakan nikmat yang paling besar. Nah, maka dengan itu ketika kita melihat nikmat keluarga ini adalah nikmat yang diidamkan oleh penghuni kubur, dia minta kepada Allah kiamat itu cepat bangkitnya. Dia minta kepada Allah kiamat itu segera diberdirikan oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Dia kangen kumpul lagi sama orang tuanya. Dia kangen kumpul kembali dengan pasangan suami atau istrinya. Dia kangen bagaimana romantisme rumah tangga yang pernah dia bina, makan bersama dengan anak dan pasangannya. Dia pengen kembali memori itu datang ketika dia jalan-jalan bersama anak dan istrinya. Ternyata memori itu yang kita bawa sampai kita berada di alam kubur. Panjenengan dulu akad nikah, ijab kabulnya berapa menit? Selesai. Berapa detik, bro? Nah, maka dari kalimat yang kita ucapkan cuma 1 atau maksimal 2 menit tadi, ternyata kalimat itu memorinya itu kita bawa sampai alam kubur. Memorinya kita bawa sampai alam kubur. Nah, oleh sebab itu hadirin sekalian, kita perlu memunculkan memori-memori yang terbaik di dalam rumah tangga
agar kemudian yang kita ingat di alam kubur nanti ketika kita meninggal dunia, kita terpisah dari istri kita, terpisah dari suami kita, terpisah dari orang tua kita, terpisah dari anak-anak kita, itu yang kita ingat di alam kubur itu memori yang indah, bukan memori yang jelek. Nah, oleh sebab itu ikhwatal imani wal Islam, kita perlu tahu ternyata hadirin sekalian, di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan tentang rumah tangga, ketemu atau tidak ketemunya nanti di alam akhirat, itu Allah bagi menjadi 4. Ada yang ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Ada yang ketemu di dunia, kumpul di dalam rumah tangga, begitu bahagia, begitu menyenangkan, begitu romantis. Tapi ketemunya nanti di akhirat dalam keadaan menjadi musuh. Menjadi apa? Musuh. Ada yang kemudian ketemu di dunia, di akhiratnya nanti mereka saling menyelamatkan. Misalkan ada satu yang tergelincir ke dalam api neraka, keluarga yang lain bilang, ya Allah, itu abah saya. Jangan sampai dia masuk neraka dan saya ada di surga. Maka sama anaknya diselamatkan. Ada seorang ibu yang melihat anaknya ketemu di dunia dalam bingkai rumah tangga yang baik, dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa penuh dengan ketaatan kepada Allah, dan ternyata nanti ketika masuk surga, itu mereka di surga itu reuni akbar. Kan sekarang lagi musim bulan Syawal ya. Itu kenapa saya ambil materi ini. Pertemuan halal bihalal keluarga besar Bani. Nah, kan lagi rame sekarang kan. Bani itu baru-baru ini. Sebelumnya tidak pernah ada Bani-Bani itu kan. Ya baru kira-kira mentok 10 tahun terakhir lah. Mulai muncul Bani Abdul Wahab. Halal bihalal keluarga besar Bani Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ini ya? Kakeknya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi. Nah, maka ada 4. Ketemu di dunia, tidak ketemu di akhirat. Ketemu di dunia menjadi musuh di akhirat. Ketemu di dunia saling menyelamatkan di akhirat. Dan ketemu di dunia reuniannya di mana? Di surga. Nah, kita mulai keluarga yang pertama. Ketemu di dunia, tapi pertemuan itu tidak akan ada lagi setelah mereka meninggal dunia. Jadi ketemunya cuma di mana? Di dunia tok. Kalau salah satu di antara anggota keluarga mereka itu meninggal, apa yang terjadi? Setelah hari itu tidak akan lagi pernah ada pertemuan. Setelah hari itu, ini cek, ganti baterai sebentar. Baik, jadi apa doa ya? Nah sudah, maka yang pertama adalah keluarga yang oleh Allah ditakdirkan ketemuannya cuma di mana? Dunia. Sementara pertemuan dunia itu singkat atau panjang? Singkat. Apalagi dalam bingkai rumah tangga. Panjenengan nikah umur berapa sih? 9 tahun? Kan enggak ada. Orang nikah itu normalnya sekarang kalau kita ambil rata-rata, perempuan antara 20, laki-laki 25. Kan begitu. Kalau kita ambil apa? Rata-rata. Yo ada yang terlambat, ada yang lebih cepat. Nah, kalau usianya dia 60 tahun, katakanlah 60 tahun, dan dia menikah usia 25. Berarti pertemuan dalam rumah tangga berapa tahun? Cuma 35 tahun. Itu pun belum kepotong nanti keluar kota, suaminya pergi. Belum kepotong istri pulang ke rumah orang tua. Sama ini ketemu di dunia dan tidak ada pertemuan ketika mereka setelah meninggal dunia. Keluarganya siapa? Disebutkan oleh para ulama usratun
kafiratun. Ini rumah tangga yang pertama, itu hanya terbatas mentok normalnya cuma 35 tahun. Ini keluarganya orang kafir. Maka panjenengan hadirin sekalian dan pemirsa Madani TV, kalau kemudian melihat rumah tangganya orang kafir begitu romantis, ya romantis tidak rumah tangga mereka itu? Romantis, bahkan kalau makan malam itu ada yang namanya candlelight dinner. Faham ya? Faham. Kemudian romantis dulu ya. Tempatnya asik, lampunya redup, mejanya bagus. Ada bahkan terkadang musik-musik jazz yang dibilang musik senja. Asik gitu. Menunya pecel tumpang. Loh, kenapa? Nggak pantas ya? Lah apa menunya? Oh kalau candlelight dinner, kambing. Apa kok menunya kambing? Masuk kambing dimakan? Daging kambing. Nah sudah, maka ketika Anda lihat rumah tangga mereka itu begitu romantisnya antara suami dan istri, tidak pernah terlepas kemana-mana bareng. Bahkan ketika datang ke pesta bajunya itu loh, couple kembar yang suami pakai baju, jangan kalau pakai warna sekarang bahaya deket pemilu ya. Yang suami pakai batik, istri pakai batik yang sama, suami pakai warna apa, istri pakai warna yang sama, anak-anaknya sukses, rumah tangganya menyenangkan, mereka punya cucu dan keturunan yang begitu mengasihkan. Tapi jangan pernah Anda cemburu. Kenapa? Romantisme mereka cuma selama di dunia. Kalau mereka sudah terpisah dengan kematian, maka kalau si anak nangis ditinggal oleh bapaknya, yo itulah pertemuanmu terakhir dengan dia. Kalau seorang istri nangis karena suaminya meninggal, ndak apa-apa, nangis sosing banter karena kamu memang pantas nangis. Kenapa? Karena ini pertemuanmu yang terakhir kalinya dan tidak ada pertemuan setelah hari ini. Nah, sekarang kita lihat apa dalilnya. Anda buka nanti insya Allah ketika Anda pulang ke rumah masing-masing, Anda buka hadirin sekalian pada surah Al-Ma'arij. Surat apa? Al-Ma'arij. Pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, disebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka itu meninggal dunia. Maaf, mulai ayat yang ke-11 ya. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzim bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Itu pada surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Artinya kurang lebihnya begini. Orang-orang yawaddul mujrimu, orang-orang yang berbuat kejahatan, orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, nanti ketika mereka datang di hari kiamat, apa yang terjadi? Mereka itu berharap akan menebus diri mereka dari api neraka, walaupun yang jadi tumbalnya itu harus siapa? Harus anak-anaknya. Yang ketika di dunia anak itu diselamatkan, jangankan anaknya celaka, digigit nyamuk ibunya tidak terima. Tapi nanti di hari kiamat dia rela, sing penting saya tidak masuk neraka, bolehlah kalau tebusannya harus siapa? Anak saya. Dan kalaupun tidak anak mereka, mereka mau yang jadi tebusan siapa? Suami atau istriku. Dan kakak serta adikku. Kalau anak tidak cukup ditambahi, suamiku PN ya Allah. Istriku ambil ya Allah. Kalau masih kurang, kakakku ya Allah. Kalau masih kurang, adikku ya Allah. Yang penting mereka menjadi penebusku dari panasnya api neraka. Kalau itu semua masih kurang ditambahi, wa fasilatihi allati tu'wi, keluarga besarku ya Allah, yang tadi dibilang bani-bani tadi. Wes semuanya ya Allah, ponaan, pak de, bude, kakek, nenek, misanan, iper bahkan kalau perlu. Ambil semuanya ya Allah, yang penting saya harus selamat. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, bahkan kalau perlu ya Allah, semua orang di dunia yang aku kenal, jadikan mereka penebusku agar aku selamat dari api neraka. Nah, karena mereka tahu kalau ketemu bakal dijadikan tebusan,
maka mereka secara otomatis nanti di hari kiamat tidak mau saling ketemu. Tidak mau saling ketemu. Ayat yang lain apa? Panjenengan sering baca. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nun yughni. Yawma idzin, nanti di hari kiamat, yafirrul mar'u min akhi. Kalau ketemu saudaranya di hari kiamat nanti, bukannya malah kangen-kangenan, bukannya malah rangkul-rangkulan, bukannya mereka melepas rindu ketika mereka lama terpisahkan di alam barzakh. Barzakh itu artinya apa sih? Pemisah. Barzakh itu apa? Pemisah. Nah, ternyata ketika ketemu, kok kayaknya kakak saya. Apa yang terjadi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Ternyata ketemu saudaranya bukan malah rangkulan, malah apa? Kabur. Wa ummihi wa abi. Perempuan yang paling kita rindukan di dunia ini, ibu kita, kalau nanti ketemu di hari kiamat, kabur. Dan juga dengan bapaknya, pergi dia. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Wa apa? Wa sahibatihi wa bani. Ketemu istrinya, ketemu suaminya, ketemu anak-anaknya, dia kabur. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena semua orang pada kelak hari kiamat itu memiliki pemikiran, kesibukan, memiliki sesuatu yang menyibukkan pikirannya, yang itu menjadikan mereka tidak mau ketemu dengan siapa? Keluarganya ketika mereka masih di dunia. Jadi tidak ada pertemuan setelah kematian itu terjadi. Keluarganya siapa tadi? Orang kafir. Itulah kenapa hadirin panjenengan tahu bagaimana getolnya Nabi Muhammad SAW mendakwai pamannya yang bernama Abu Thalib. Iya enggak? Paman yang paling Nabi Muhammad cintai siapa? Kalau paman yang dicintai banyak, ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada kemudian Abu Thalib. Nah, kalau Hamzah jelas masuk surga insya Allah, karena dia berperang dan meninggal di medan perang, mati syahid. Tapi kemudian yang Abu Thalib ini yang membela dakwahnya Nabi Muhammad, yang kemudian menyelamatkan Nabi Muhammad dari gangguan orang-orang kafir Quraisy, yang kemudian memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, ternyata Abu Thalib tidak kunjung beriman. Sampai terakhir ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, itu Nabi Muhammad kan datang. Masih tidak putus asa Nabi Muhammad. Masih berharap Abu Thalib bisa masuk ke dalam agama Islam. Kenapa Nabi Muhammad begitu getol? Sampai ketika Abu Thalib mau meninggal itu, tapi keduluan di sebelahnya ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada Akhnas, dan pembesar-pembesar kafir Quraisy yang lain. Nabi Muhammad katakan, ya am, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu nanti saya akan membelamu di hadapan Allah. Terus Abu Lahab bilang apa? Al-ana tarakta alihata abaina. Abu Thalib, masa sudah mau mati begini baru meninggalkan agama nenek moyang? Jangan. Ternyata Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Nabi Muhammad ketika keluar apa yang terjadi? Sedih atau tidak? Sedih. Sampai diabadikan dalam Al-Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Tapi siapa? Allah yang berhak memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad begitu sedih ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik? Karena Nabi Muhammad ngerti, aku cinta betul sama kamu wahai pamanku, tapi kalau engkau tidak beriman, tidak ada pertemuan setelah hari ini. Maka kangennya ini tidak akan pernah terobati. Kalau engkau hari ini meninggal, ya sudah, inilah terakhir di mana aku bisa berjumpa dengan kamu. Nah, itu yang pertama, keluarga yang ketemunya cuma di dunia. Maka jangan iri dengan rumah tangganya orang kafir. Biarin.
Kalau mereka seneng-seneng ya pantes, karena kesenangan mereka terbatas selama mereka hidup di dunia. Mereka malam minggu keluar nonton bioskop bareng 1000 dino. Loh kenapa? Sudah nonton belum? Belum atau enggak? Kalau belum masih ada kemungkinan iya loh. Sudah nonton? 1000 dino yang ada keranda mayitnya itu? Itu filmnya gini loh. Loh, sudah lihat? Saya bukan lihat, saya cuma, kan waktu itu ada film Buya Hamka. Saya lihat flyer logonya segala macam, di sampingnya ada gambar keranda. Saya pikir film kok ono keranda mayit. Ternyata judulnya 1000 dino. Itu ceritanya apa itu film 1000 dino itu? Yang sudah lihat coba tak kasih mic ini, cerita. Nah, sudah. Maka hadirin sekalian, itu nomor 1. Wes, kalau sekarang ada di antara orang yang kita cintai masih belum Islam, maka jangan berhenti didoakan, jangan berhenti didakwai. Karena kalau sampai keduluan meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, nanti kita apa? Menyesal. Karena apa? Dunia adalah akhir dari pertemuan kita. Sekarang yang kedua. Keluarga yang di dunia ketemu, mereka ketemu di dunia. Bahkan rumah tangganya yo romantis. Mereka kalau malam minggu keluar bersama, kalau hari minggu mereka rekreasi bersama, bahkan nanti goes bareng, yang perempuan kelihat pantatnya gitu kan, yang kemudian bajunya begitu ketat, cueng, suami di belakangnya, apik rek katanya gitu. Kemudian nanti duduk di warung kopi, kemudian badan istrinya dilihat sama teman-temannya. Oh, istri saya aerobik tiap sore ya, pantesan bunder bagus gitu kan, kayak pot bunga gini. Dengan bangganya dia seperti itu. Nah, padahal mereka orang beriman. Mereka bukan orang yang keluar dari agama Islam. Tapi rumah tangga yang seperti itu, mereka di dunia bahagia, romantis. Bahkan romantisme yang mereka miliki sampai mereka meninggal. Tiap malam itu penuh dengan canda tawa di rumahnya. Ketika Idul Fitri, ketika Lebaran mereka kumpul dengan pakaian barunya. Nanti mereka silaturahim dengan kendaraan bersama, dan di dalam mobil itu mereka bercanda, ria, senang, bahagia. Ternyata rumah tangga yang kedua, kumpul di dunia, di akhirat juga kumpul. Jadi dunia ini bukan akhir dari perjumpaan mereka. Ada perjumpaan yang kedua, yaitu setelah terjadinya alam barzakh, setelah terjadinya alam kubur, bangkitnya hari kiamat, mereka sama Allah diketemukan lagi. Tapi pertemuan mereka itu bukan untuk mengulang kembali romantisme duniawi, bukan untuk mengulang kembali bahagia duniawi, tapi untuk apa? Untuk saling memusuhi satu dengan yang lain. Dulu si suami begitu sayangnya sama istri, di akhirat suaminya marah sama istrinya. Dulu di dunia orang tua begitu sayangnya sama anak-anak mereka. Ternyata nanti di akhirat anak mereka marah kepada orang tua mereka di hadapan Allah. Dulu waktu di dunia kakak dengan adiknya begitu saling melindungi, saling menutupi, saling melengkapi. Nanti di hari kiamat mereka saling memusuhi satu dengan yang lain. Anda tulis surah Az-Zukhruf, surat apa? Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Surat apa? Az-Zukhruf ayat berapa? 67. Jadi hati-hati loh ya. Iman kita di dunia ini tidak semuanya akan memberikan keselamatan bahagia di akhirat. Belum tentu bisa bahagia semudah itu. Ada orang-orang beriman di dunia, ketemu nanti di akhirat setelah mereka terpisah dengan kematian. Ternyata pertemuannya bukan pertemuan yang menyenangkan, bukan pertemuan yang membahagiakan, bukan pertemuan untuk melepaskan rindu di antara mereka, tapi pertemuannya untuk saling memusuhi satu dengan yang lain. Kita baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Allah Ta'ala berfirman, Al-akhilla. Al-akhilla itu artinya orang yang di dunia mereka saling mencintai. Suami dengan
istrinya, istri dengan suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya. Satu rumah tangga, bapak, ibu, anak. Yang Allah firmankan di sini al-akhilla, yang di dunia mereka saling mencintai, kemana-mana bareng. Baju kalau ndak kembar ndak asik. Makan keluar, kalau salah satu anggota keluarga ndak ada, itu terasa kurang lengkap. Ternyata yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Nanti ternyata di hari kiamat satu dengan yang lain, yang dulunya waktu di dunia mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling melengkapi, ternyata di hari kiamat Allah firmankan ba'dhuhum li ba'dhin adu. Satu dengan yang lainnya akan saling menjadi musuh. Aduun. Adu itu apa? Musuh. Yang dulu suami begitu seneng ngasih uang ke istrinya. Wes istriku, belanja sesuka kamu. Istri dengan bahagianya memasakkan masakan kesenangan suami. Orang tua dengan begitu bahagianya memberi uang kepada anaknya untuk rekreasi. Anak dengan bangganya menunjukkan ijazahnya kepada orang tua ketika nilainya apa? Bagus, cum laude. Bangga mereka. Ternyata nanti di hari kiamat itu anak menjadi musuh buat bapaknya, itu orang tua menjadi musuh untuk anaknya, itu suami menjadi musuh untuk istrinya, itu istri menjadi musuh untuk siapa? Suaminya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok mereka di dunia begitu bahagia, ternyata di akhirat mereka saling memusuhi? Apa masalahnya? Cuma satu. Usratun mu'minatun la tuqamu fiha al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Yaitu keluarganya orang beriman yang bahagia, yang menyenangkan. Dan ini hati-hati, ini kok nampaknya kalau kita lihat ini rumah tangga kita ini, yang di dalamnya tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini nanti di dunia senang mereka. Istrinya mau keluar, lipstiknya Masya Allah. Orang lain pakai merah, dia pakai ungu. Dikira pakai lipstik, ternyata habis kebentur tembok. Cuang tuh, sampai tebel. Sekarang musim bibir ditebal-tebal ya. Kadang-kadang lipstik kan cuma di sini. Sekarang naik dikit ke atas gini, cek ketok kuandel. Ingat gak film zaman dulu Jengkelin itu? Tahu tuh? Mosok gak tahu? Tahu kan? Sekarang musim itu, jadi lipstik itu kalau pakai diunggah no didiin, seret, seret. Bawahnya diturunin dikit, seret. Cek ketok lambe ini kayak, nggak tahu kok aneh-aneh sekarang ini ya. Alis mata, sudah ada alisnya pak, dikerok. Setelah dikerok hilang, digambari lo karepmu apa? Lo tadi sudah ada diilangi, sudah hilang ditambah. Lo mintanya apa ibu-ibu ini kok rodok ruwet? Panjenengan suka alis itu yang ya apa sih bu? Yang nyeluwirit kayak benang gitu ah? Arit. Masya Allah. Nah sudah. Maka ketika terjadi yang semacam itu di rumah tangganya, ternyata apa? Rumah tangga ini tidak berdiri di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika istrinya keluar rumah pakai baju yang begitu ketat. Yo pantes dong say. Kan mau senam, masa senam pakai gamis say? Iya, saynya bukan sayang, sayton. Jadi dia bukan ngomong sama sayang suami, tapi ngomong sama siapa? Maka terus suaminya bilang, A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Langsung istrinya tiba-tiba dari seperti es tiba-tiba apa? Cair, suret, moro-moro hilang. Ternyata bukan istri saya, nampaknya jin. Nah, sudah, na'udzubillah min syarri dzalik. Sudah, lanjut. Nah, maka ketika suami tidak mengingatkan istrinya ketika keluar dalam keadaan auratnya terbuka, dalam keadaan pakaiannya begitu ketat, di dunia mereka saling sayang. Oh, istriku yang paling cantik separi raya, gitu kan? Ketika keluar pakai legging, atasannya baju yang begitu ketat. Ketika istrinya keluar, suaminya seneng. Foto dulu dong. Seret, foto berdua, pasang di status. Nggak diingetin istrinya.
Ternyata karena perbuatan itu, Rasul sabdakan apa? Ada dua kelompok manusia yang tidak akan mencium bau surga. Yang sekarang kata Nabi Muhammad, aku belum kelihatan, tapi nanti di akhir zaman akan muncul. Siapa? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Lan yadkhulnal jannata walam yajidna rihaha wa inna rihaha la tajidu min masirati kadza wa kadza. Salah satunya siapa yang tidak akan mencium bau surga? Yang di zaman Nabi tidak ada, di zaman sekarang banyak. Perempuan berpakaian tapi, Bu, jawab yang kompak. Perempuan berpakaian tapi kata Rasulullah kalau jalan berlenggak lenggok, rambutnya diikat seperti punuknya unta. Rasul katakan apa? Ma'ilatun mumilat, mereka membosankan. Rasul bilang mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium aroma wangi surga. Padahal aromanya itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Ternyata ketika istrinya seperti itu, suaminya tidak berani ngingetin. Tidak berani karena ridho itu seneng. Tidak apa-apa, wong sak kampung juga begitu, mosok istri saya ndak. Ya yang pantes lah. Atau tidak mengingatkan karena ndak mau ruwet. Nah ini loh panjenengan, bukan karena ridho, jane jerone ati yo gak srek ndelok istri begitu. Tapi lek dielingno tambah ruwet. Ala wis jarno Ustaz dikandani sak kalimat metune sak paragraf Aku sak paragraf kono sak jilid Kene sak jilid kono 12 jilid timbang ruwet Ustaz jarne gol ayo mati-mati dewe. Loh. Ya abad. Nah, maka ini nanti di akhirat mereka ketemu. Tapi karena perbuatan itu istri masuk neraka, istrinya bilang apa? Ya Allah, ndak mau dong sendirian, ndak ada suami, nggak rame di neraka ya Allah. Saya perlu rame di neraka, perlu ada suami. Kenapa? Dulu saya masuk neraka karena buka aurat ya Allah, tapi suami saya yang modalin. Itu Shopee Pay, itu belanja online yang masukin duitnya suami ya Allah. Ketika suami tahu saya beli pakaian seperti ini, suami bilang, wow, amazing. Suami bilang amazing ya Allah. Malah disuruh keluar rumah, dipamerin sama teman-temannya. Nah maka sekarang saya tidak mau sendirian. Saya minta masuk nerakanya sama siapa? Nah dan begitu pula sebaliknya. Ketika si suami masuk neraka karena korupsi, ternyata suami bilang, saya tidak mau masuk neraka sendirian ya Allah. Korupsi saya ini bukan karena saya butuh duit. Enggak. Wong saya orangnya qanaah. Istri saya itu minta tas mahal. Setiap pengajian jilbab harus ganti. Nanti kalau sowan ke rumahnya Ustadz harus bawa emas 5 gram. Bagus kalau ini, lanjutkan. Sudah kan? Akhirnya si suami merasa terbebani. Kalau suami tidak melayani keinginan istri, istrinya apa? Bagaikan penyiar radio yang tidak pernah berhenti berbicara. Tang tang tung tung tang 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 tung tung tang 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 tung. Wes timbang ruwet tak nyolong titik 2 miliar. Loh, kalau buat Anda besar 2 miliar untuk koruptor. Kecil, tahu kemarin Akhiruddin itu. Atau yang sebelumnya siapa lagi? Yang sempat rame itu apa? Rafael Alun. Kemudian tahu lagi siapa itu yang jadi narkoba itu siapa? Teddy Minahasa. Itu bukan duit kecil Bu. Untuk Anda 2 miliar. Wow, amazing. Jangan deso lah. 2 miliar itu kecil dibandingkan 200 miliar. Nah tapi kalau untuk kita besar ya. Nah sudah, akhirnya suaminya korupsi. Anaknya juga begitu, ketika malam minggu dimodali mau pacaran. Nah, lipstik kok tetap kayak malam minggu yang kemarin. Malu dong sama pacar kamu. Ganti lipstik. Apa lipstiknya? Pakai itu gamping. Yang masih panas. Biar bibirmu putih. Nanti kalau ciuman sama pacarmu, itu lambenya pacarmu bisa ikut doer. Dimodali sama ternyata karena pacaran itu si anak sampai berzina. Karena perzinaannya dia masuk neraka. Mau ndak dia masuk neraka sendirian? Ndak mau. Apa yang terjadi? Dia tarik siapa? Orang tuanya. Nah maka seperti itulah Bu. Maka kita ini perlu kalau ketemu di akhirat jangan ketemu menjadi
musuh. Maka Az-Zukhruf ayat yang ke-67 Allah tutup ayatnya, sebagian mereka untuk sebagian yang lain menjadi musuh kecuali satu. Siapa? Illal muttaqin, kecuali orang yang melandasi hubungan mereka dengan takwa kepada Allah. Salah satu makna takwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Maka kalau istrinya keluar pakaiannya kurang rapi, tarik rambutnya. Nggak, tarik perlahan. Istriku, aku kepingin ketemu sama kamu nanti di surga, istriku. Istrinya bilang, sampean kepingin mas, aku nggak kepingin mas. Ada yang begitu ya. Nah bilang, kalau kamu keluar pakai baju seperti ini, nanti Allah ndak ridho. Kalau Allah ndak ridho, Allah marah juga sama aku. Anaknya ketika mau berangkat sekolah, pakai lipstik. Zaman saya sekolah dulu, ndak ada itu perempuan pakai lipstik ketika sekolah. Ndak boleh kan pakai make up zaman dulu sekolah. Sekarang bukan cuma glowing, gamping. Sudah, nah maka anaknya ketika mau sekolah diingat, nak jilbabnya yang rapi nak. Kalau jilbab pun tidak rapi nak, nanti kelihatan auratnya tidak sempurna, nanti Allah marah sama kamu. Dan kalau Allah marah sama kamu, aku sebagai orang tuamu juga tidak diridhoi sama Allah. Nah maka yang kedua, ingat, rumah tangga ketemu di dunia, tapi di akhirat apa? Saling memusuhi. Rumah tangganya siapa? Orang beriman. Kenapa ternyata nanti di akhirat mereka saling memusuhi? Di dalam rumahnya tidak tegak amar ma'ruf nahi munkar. Maka ibu-ibu kalau diingetin suami jangan marah ya. Iya sekarang nanti di rumah ya bedo maneh. Kayak ustadz nuturi yang sampai anu subuhan yo telat. Loh, jangan gitu. Suami jangan pernah bosen ngingetin istri, orang tua jangan pernah berhenti mengingatkan siapa? Anaknya. Anak kalau diingetin orang tua jangan marah. Karena apa? Karena mereka mengingatkan supaya nanti di akhirat bisa semuanya menjadi orang yang menjadi penghuni surga. Keluarga yang ketiga. Siapa keluarga yang ketiga ini? Adalah keluarga yang ketemu di dunia dalam bingkai rumah tangga yang penuh dengan keimanan, nanti di akhirat mereka ketemu dan saling menjadi penolong. Saling menjadi apa? Penolong, saling menyelamatkan satu dengan yang lain. Sip, Anda buka di dalam Al-Quran. Surah Asy-Syu'ara. Surat apa? Asy-Syu'ara. Ayat 100 sampai 103. Ayat 100 sampai berapa? 103. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim falau anna lana karratan lanakunanna minal mu'minin. Artinya begini. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi di dunia ketemu, di akhirat saling apa? Menyelamatkan, saling memberikan pertolongan. Dan ini insya Allah rumah tangga yang baik. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Akthiru minar rufaqa'is salihin. Perbanyaklah kalian memiliki teman yang baik. Kenapa? Karena teman yang baik itu nanti di akhirat punya syafaat untuk temannya yang tidak baik. Maka saling kenal seperti ini yo saling nolong nanti di akhirat. Lo dulu ketemu di Masjid Mustaqim. Lo dulu kan ketika saya ketua takmir sampai bendahara. Lo dulu kan waktu panjenengan bendaharanya saya sering nyumbang. Lo dulu kan Masjid Mustaqim itu kita ngaji bareng di sana setiap subuh. Kita kan saling kenal, setelah pengajian ada minum teh bersama, ada gorengan yang kita makan. Nah, maka kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah teman yang baik, karena teman itu nanti di hari kiamat punya hak memberi apa? Syafaat. Nah, sekarang ada orang-orang yang di dalam neraka itu setelah syafaatnya para nabi habis. Syafaatnya orang-orang yang mati syahid habis. Syafaatnya orang-orang yang hafal Quran habis. Syafaatnya para malaikat habis. Dan terakhir Allah yang memberikan keselamatan. Direnggut sama Allah pakai tangannya, kemudian dikeluarkan dari api neraka. Setelah semuanya selesai, yang tersisa apa? Di neraka selamanya tidak akan ada yang lagi keluar. Baru kemudian mereka tanya sama malaikat Malik, teman saya tadi kok enak moro-moro keluar, ada apa dia? Dibilang begini kata malaikat Malik, dia punya teman dulu di dunia yang waktu ngaji itu goncengan bareng. Diampiri ke rumahnya,
Atau cerita yang lain. Pokok intinya punya teman. Yang ketika dia oleh Allah dimasukkan ke surga, dia nyari malaikat Ridwan. Kok kurang satu? Dulu waktu di dunia waktu bareng-bareng ngaji itu teman saya ada 4 loh. Ini kok kumpul baru 3, kurang 1. Memang waktu di dunia rodo angel susulane biyen. Lah dijak ngaji ku sak lenting. Sisa rong sedotan. Memang gitu jawabannya dia dulu. Dijak mandek ngerokok iku angel eram zaman biyen. Mandek ngerokok, wis tala rokok iki gak haram nemen, mek makruh tok. Wis tala makruh gak apa-apa. Nah, memang begitu tapi sekarang kok ndak ketemu sama malaikat, ternyata nerakanya dibuka. Ternyata si temen tadi sedang apa? Sauna. Sedang sauna, keringetnya kayak gitu. Di neraka dia sedang mandi. Bukan mandi susu, mandi timah. Mandi timah. Oh, kata temannya, iku saya ben ngerokokan ya Allah. Lah itu dulu yang tak susul ngaji. Akhirnya aku ngaji telat gara-gara ngenteni dhek ngentekno sak lenting ya Allah. Itu dulu ya itu dia ya Allah, itu. Terus apa yang terjadi? Ya Allah, kalau ndak ketemu dia di surga ya Allah, ya kurang rame surga ini ya Allah. Wong dhek ben lek ngaji sing paling ngerameni wong iku. Liyane pertanyaannya standar, sing situ iki pertanyaane rada aneh-aneh jadi ya Allah. Tapi kalau ndak ada dia ndak seru. Apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat ambil temannya. Karena apa? Penduduk surga tidak ada yang keinginannya ditolak. Penduduk surga itu semuanya bahagia. Maka kalau bahagianya dia bersama temannya yang sekarang di neraka, maka keluarkan temannya itu. Dikeluarkan, seret berkat siapa? Punya teman yang soleh. Setelah semuanya selesai, yang di neraka tidak punya teman yang baik, iri. Malaikat Malik, kenapa kok dia keluar? Kok enak? Dibilang apa? Dulu waktu di dunia temannya dia orang-orang baik. Walaupun dia bukan orang baik, tapi temennya orang baik. Maka temennya nyariin. Karena temennya nyariin sama Allah dikeluarin. Akhirnya yang tidak punya teman baik tadi ngomong begini. Famalana min syafi'in. Asy-Syu'ara ayat 100. Ya Allah, kami tidak punya pemberi syafaat. Wala sadiqin hamim. Dan kami tidak punya teman yang akan menyelamatkan kami sekarang. Falau anna lana karratan lanakunna minal mu'minin. Coba kami dikembalikan ke dunia ya Allah. Kami mau teman sama orang-orang baik. Sudah terlambat. Pertanyaannya, ini teman, apalagi anak, apalagi orang tua, apalagi saudara kandung. Kalau teman saja bisa memberi syafaat, apalagi saudara kandung, apalagi orang tua kepada anak, apalagi anak kepada orang tua, apalagi suami kepada istri, apalagi istri kepada suami. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tahu Ghilman? Ghilman itu anak kecil yang mereka meninggal sebelum balik. Mereka meninggal sebelum balik. Nanti Ghilman ini Allah beri privilege. Keren kan? Apa privilege? Allah beri keistimewaan. Apa itu? Masuk surganya pertama kali. Ketika Allah perintahkan mereka semua masuk surga, ada satu anak kecil tidak mau. Kenapa mereka tidak mau? Karena yang lain masuk surga bapaknya baik. Yang lain masuk surga ibunya baik. Maka masuk surganya bisa bareng. Ini anak kecil bapak Ebian, ya Allah lek rokokan ngebeseramin. Padahal sodakoh gak tahu. Akhirnya gara-gara rokok yang ngebes, masuk surganya rodok telat. Karena hisapnya rokok agak panjang. Maaf. Ternyata ibunya dia lebih jauh dibanding bapaknya. Loh, anak protes. Ibu saya kan enggak ngerokok ya Allah. Iya ngerokok enggak. Tapi ngerasani gel. Oh, ternyata baru tahu. Ternyata dosane rasan-rasan luwih gede timbang rokokan. Nah akhirnya si anak yang Allah perintahkan masuk surga tadi bilang apa? Wes enggak wes ya Allah. Saya tak nunggu di sini dulu. Loh kenapa? Kok nunggu? Ibumu masih lama. Dibilang, ya enggak apa-apa lah, saya tunggu sini aja. Dibilang apa? Lan nadkhulaha hatta nadkhula ma'i hatta yadkhula ma'i abi wa ummi. Saya enggak mau masuk surga ya Allah sampai ibu bapak saya masuk bareng sama saya. Akhirnya setelah beberapa kali diskusi, dalam tanda kutip, Allah Ta'ala yang maha rahman, yang maha rahim, Allah ngalah. Tuanya, maka malaikat cariin orang tuanya. Malaikat protes, udah bisa ya Allah, orang tuanya belum pantas. Ya wis, jadikan pantas karena anaknya. Ini rumah tangga yang ketiga.
Maka di rumah tangga kita, kalau memang Allah mudahkan, harus ada hafidh Al-Quran minimal 1. Harus ada siapa? Hafidh Quran. Maka anak kita yang sekarang masih kecil, pekson. Loh, sing biayai saya kok. Yang beliin baju saya kok. Yang ngasih makan saya. Yang nyekolahin saya. Kamu harus jadi penyelamat saya di akhirat. Bagaimana caranya? Nak, jadilah penghafal Al-Quran. Nak, jadilah anak yang soleh. Nak, jadilah anak yang ngerti agama. Supaya kalaupun nanti karena bapakmu iki wis kasep, ibumu wis kasep, kamu bisa menjadi penyelamat keluarga. Itu nomor 3 terakhir, penutup. Keluarga yang keempat, keluarga yang ketemu di dunia dan reunian di surga. Insya Allah ini keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Siapa mereka? Anda tulis surat At-Tur. Surat At-Tur. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. 21 sampai 28. Berarti berapa ayat? 7 ayat. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang yang beriman dan keimanannya dilanjutkan oleh anak turunnya. Anaknya beriman, cucunya beriman, anaknya soleh, cucunya soleh, punya menantu yang baik, punya menantu yang solihah, punya menantu yang soleh. Apa yang terjadi? Kalau mereka masuk surga, kami sertakan keluarga mereka masuk ke dalam surga. Ditafsirkan oleh para ulama, kalau surganya bapaknya lebih tinggi, maka anaknya katut surga yang tinggi. Kalau surganya istri lebih tinggi, suaminya ikut dimasukkan ke dalam surga yang lebih tinggi. Kalau suaminya, maka istrinya ikut. Kalau anaknya, maka orang tuanya ikut. Kalau orang tuanya, maka anaknya ikut. Nah, kemudian apa yang terjadi? Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Kami kasih buat mereka sekeluarga itu buah-buahan, daging, semua yang mereka inginkan. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim. Yang di surga itu mereka main-main rebutan gelas. Rebutan apa? Gelas. Bapaknya mau ambil ditarik sama, oh, Pak, saya duluan. Anaknya mau ambil, ibunya, oh, enggak bisa, saya duluan. Yang diisi oleh Allah dengan khamar yang enggak bikin pusing. Khamar yang enggak bikin mabuk. Kemudian apa? Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Pelayannya anak-anak kecil yang mereka itu bagaikan apa? Mutiara. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Kemudian mereka itu di surga, ketika mereka selesai makan, selesai minum dengan semua kenikmatannya, mereka saling bercerita. Dulu di dunia ngapain? Dulu bapakmu setelah ibu meninggal nikah lagi enggak? Jadi saling tanya. Dulu kamu waktu di dunia anakmu berapa? Dulu waktu ibu meninggal kamu kan belum nikah. Terus kamu nikah sama siapa? Didatengin, ini loh Bu istri saya. Oh Masya Allah cantik. Ternyata bukan cuma satu, ini lagi Bu, ini. Lo piro nak? Sampai ibu kaget di surga. Loh kok akeh men? Anaknya bilang jangan kaget Bu, surga ini tidak ada yang istrinya satu, minimal 70 loro. Ibunya akhirnya senang. Nah mereka saling bertanya di surga itu. Nah sekarang disebutkan kenapa mereka bisa masuk surga bareng. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Nomor 1, apa yang menjadikan mereka masuk surga bersama? Di dalam rumah tangga itu terbentuk rasa takut kepada Allah. Nomor 1 apa? Rumah tangga itu dibina dengan pondasi rasa takut kepada Allah. Ketika istrinya keluar, takutlah kepada Allah. Ketika suaminya keluar, dinasehati, suamiku, aku bisa ndak makan sehari 2 hari. Tapi kalau kamu pulang bawa harta yang haram, aku ndak mau masuk neraka suamiku. Tidak mau masuk neraka. Ketika anaknya mau keluar, nak, jagalah kehormatanmu nak. Karena keselamatanmu merupakan keselamatan orang tuamu nak. Jadi dibangun dengan rasa takut kepada Allah. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah anugerahkan kami bisa kumpul di surga bareng. Dan Allah selamatkan kami bersama dari api neraka. Inna kunna min qablu nad'uh innahu huwal barrur rahim. Karena dulu waktu di dunia kami ini sering apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka rumah tangga yang keempat, rumah tangga yang bagaimana? Mereka kumpul di dunia dengan penuh keimanan, mereka kumpul di dunia dengan penuh ketaatan, mereka kumpul di dunia dalam rumah tangga yang berdiri di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar, mereka senantiasa takut kepada Allah, mereka banyak berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mereka puasa bareng, mereka saling menyemangati untuk sholat tahajud, mereka saling membangunkan untuk sholat subuh, mereka saling mengajak untuk bersedekah, mereka saling menguatkan untuk berpuasa sunnah. Akhirnya ketika bapaknya meninggal, anaknya tidak perlu nangis. Ada satu kisah, seorang anak ketika bapaknya sakaratul maut, anaknya nangis. Bapaknya bilang apa? Mimma tabki ya waladi, kamu nangis karena apa nak? Anaknya bilang, lu kamu mau meninggal, mosok saya tidak boleh nangis. Apa bapaknya bilang? Jangan nangis. Di pojok rumah tempat saya bakal meninggal ini, saya sudah khatamkan lebih dari 400 kali Al-Quran. Lebih berapa? Di tempat yang saya mau mati sekarang, yang malaikat mau nyabut nyawa saya khatam di tempat ini lebih dari 400 kali nak. Maka kamu tidak usah khawatir. Kalau sekarang kita pisah nak, nanti insya Allah di surga kita akan ketemu. Coba lihat. Ketika ibunya meninggal, ya sedih. Tapi sedihnya tidak keterlaluan. Kenapa? Ini bukan pertemuan terakhirnya dia. Ini cuma apa? Perpisahan sementara. Nanti sama Allah bakal dikumpulkan lagi di mana? Di surga. Kalau anak kita yang meninggal duluan, tidak apa-apa nak. Kamu berangkat atau dulu nak. Karena insya Allah terminal terakhir kita sama yaitu surga. Syaratnya apa? Iman, amal soleh, taat kepada Allah, takut kepada Allah, banyak berdoa. Maka jangan biarkan anak-anak kita tanpa pengawasan. Jangan biarkan rumah tangga kita tanpa amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang dapat saya sampaikan pas jam 7 kurang 5. Jadi masih tersisa 5 menit. 5 menit ini saya manfaatkan untuk apa? Halal bihalal. Nah ini wabil khusus kepada takmir Masjid Mustaqim, kepada panitia dan pengurus Ahad Pagi Al-Amin, apabila kami secara pribadi dan teman-teman dari Sayap Dakwah Organizer ada salahnya, dan bukan ada ya, banyak ya, banyak salahnya, banyak kurangnya, banyak kurang ajarnya, banyak bikin panjenengan itu mangkel ya kan, wis disiapno kok nggawa son dewe, nah gitu kan, pokoknya ngisi sing Ustadz Rifki mesti rawat, ngatur angel. Nah mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada ucapan kami kepada takmir Masjid Mustaqim, ada ucapan kami tentang Ahad Pagi Al-Amin yang kurang berkenan, yang kurang sopan, yang kurang baik, yang menyakitkan hati panjenengan, mohon kami dengan penuh kerendahan hati dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau kami pribadi, di mana-mana kami sampaikan, panjenengan tidak perlu minta maaf sama saya. Wes insya Allah dunia akhirat aman. Tidak usah, Ustaz saya maafkan ya, tidak usah. Panjenengan ibu-ibu yang sering rasan-rasan saya, wes tidak apa-apa. Ikhlas, tidak apa-apa. Insya Allah tidak usah minta maaf, sudah saya maafkan. Jangan malah cerita, lu dulu sering ya Ustaz saya ngerasani, ojo tambah mangkel saya nanti ya. Wes karuan saya garo, tapi tak sepuro ya, timbang diceritani, biasa ngerasani gak me aku tok lu Ustaz. Iku ketua majelis taklim yo melok lho Ustaz. Loh, jangan ya. Bapak-bapak juga. Kalau ada rasan-rasan tentang SDU, rasan-rasan tentang saya, tentang teman-teman saya, wes insya Allah lunas dunia akhirat. Tidak perlu minta maaf. Dan saya melakukan ini bukan karena sombong, sok yang paling hatinya bersih. Tidak. Tapi karena apa? Mudah-mudahan impas. Mudah-mudahan apa? Impas. Kenapa? Karena saya pribadi yo gelek rasan-rasan. Maka mudah-mudahan dengan seperti ini, mudah-mudahan 0-0. Mudah-mudahan rasan-rasannya saya termaafkan dengan panjenengan ngerasani saya. Tapi mulai hari ini jangan dimulai lagi. Oh ora apa-apa, terus no ae. Oh jare dimaafno kok. Hari ini tok. Mene tak tuntut di akhirat. Nah, sudah ya. Maka itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada iri dengki, tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada permusuhan. Dan setan tidak pernah bisa sukses memecah belah di antara kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.